Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksius yang terutama menyerang parenkim paru. Tuberkulosis dapat juga ditularkan ke bagian tubuh lainnya, terutama meningitis, ginjal, tulang, dan nodus limfa. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dengan gejala yang bervariasi. Akibat kuman Mycobacterium tuberculosis sistemik sehingga dapat mengenai semua organ tubuh dengan lokasi terbanyak di paru-paru yang biasanya merupakan lokasi infeksi primer. Tuberkulosis paru adalah penyakit infeksi yang menyerang pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri yaitu Mycobacterium tuberculosis. Smeltzer dapat menyimpulkan bahwa TB paru adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang saluran pernafasan terutama parenkim paru. Klasifikasi tuberkulosis di Indonesia yang banyak dipakai berdasarkan kelainan klinis, radiologis, dan mikrobiologis. Yang pertama adalah tuberkulosis paru, yang kedua adalah bekas tuberkulosis paru, yang ketiga adalah tuberkulosis paru tersangka. Nah, tuberkulosis tersangka itu terbagi menjadi dua, yaitu TB paru tersangka yang bisa diobati dan TB paru tersangka yang tidak bisa diobati. Sputum BTA negatif tapi tanda-tanda lain positif itu merupakan ciri dari paru tersangka yang dapat diobati. Sedangkan sputum BTA negatif dan tanda-tanda lain yang meragukan itu merupakan ciri-ciri dari TB paru tersangka yang tidak bisa diobati. Yang kedua adalah tuberkulosis paru adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yakni kuman aerob yang dapat hidup terutama di paru atau di berbagai organ tubuh yang lainnya yang mempunyai tekanan parsial oksigen yang tinggi. Tuberkulosis adalah paru yang memiliki penyakit infeksi yang menyerang parenkim paru-paru, disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis paru merupakan penyakit menular pernafasan yang menyerang paru disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Menurut Noto Atmojo menyampaikan bahwa tuberkulosis paru adalah suatu penyakit menular yang sebagian besar disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Berdasarkan Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis, program pemberantasan tuberkulosis paru dijelaskan bahwa sumber penularan adalah penderita tuberkulosis paru yang di dalam dahaknya berdasarkan pemeriksaan mikroskopis ditemukan kuman tuberkulosis atau basil tahan asam. Basil tuberkulosis memiliki sifat khas, diantaranya adalah berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat di bawah mikroskopis dengan panjang 1-4 mikron serta lebar antara 0,3 sampai 0,6 mikron. Berbentuk batang, mempunyai sifat tahan asam. Artinya, bila basil ini diwarnai, warna tersebut tidak akan luntur oleh bahan kimia yang bersifat asam. Proses berkembang biak basil ini dengan cara melakukan pembelahan diri membutuhkan waktu 14-20 jam, lingkungan hidup optimal pada suhu 37 derajat Celcius dan kelembapan 70%. Kuman ini mati oleh sinar matahari atau ultraviolet langsung dalam 5-10 menit. Dan kedua adalah etiologi. Etiologi di sini saya akan menjelaskan ada 3. Yang pertama adalah bakteri, yang kedua adalah pembedahan, dan yang ketiga adalah pengobatan. Bakteri. Tuberkulosis disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, sejenis kuman atau bakteri yang berbentuk batang dengan ukuran 1-4 dan tebalnya 0,3 sampai 0,6 dan bisa digolongkan dalam basil tahan asam. Yang kedua adalah pembedahan. Dilakukan jika pengobatan tidak berhasil, yaitu dengan mengangkat jaringan paru yang rusak. Tindakan ortopedi untuk memperbaiki kelainan tulang, bronkoskopi untuk mengangkat polip, granulomatosa tuberkulosis atau untuk reseksi bagian paru yang rusak. Hati-hati ya, Bu. Yang ketiga adalah pengobatan. Pengobatannya itu ada 4 macam, yaitu menggunakan isoniazid. Isoniazid ini dikenal dengan INH, bersifat bakterisid, dan efektif terhadap kuman dalam keadaan metabolik aktif. Yang kedua adalah rifampicin,
bersifat bakterisid, dapat membunuh kuman, terus bersifat semidorman atau persisten. Yang ketiga yaitu pirazinamid, bersifat bakterisid, membunuh kuman yang berada dalam sel dengan suasana asam. Yang keempat adalah etambutal, bersifat bakteriostatik, menyebabkan gangguan optik neurit. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui droplet infection, terutama pada saat batuk atau bersin. Bakteri lain yang sering menyerang tuberkulosis paru adalah Mycobacterium bovis. Keadaan yang membuat penderita lebih cepat terinfeksi bakteri ini adalah orang yang kurang nutrisi, sedang mendapat terapi kortikosteroid dalam kondisi stres dan herediter. Sedangkan menurut Somantri, penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri atau kuman ini berbentuk batang dengan ukuran 1-4 dan tebalnya 0,3-0,6. Sebagian besar kuman berupa lemak atau lipid, sehingga kuman tahan terhadap asam dan lebih tahan terhadap kimia atau fisik. Nah, sifat lain dari kuman ini adalah aerob, yang menyukai daerah dengan banyak oksigen dan daerah yang memiliki kandungan oksigen tinggi. Apikal atau apeks paru, daerah ini menjadi predileksi pada penyakit tuberkulosis. Nah, selanjutnya adalah faktor predisposisi atau presipitasi. Nah, yang pertama saya jelaskan adalah usia. Penyakit TBC biasa sering menyerang orang dengan rentang usia 15 tahun ke atas. Yang kedua adalah jenis kelamin. Penyakit TBC kebanyakan sering menyerang laki-laki dikarenakan kebiasaan hidup yang kurang baik seperti kebiasaan meminum alkohol dan merokok. Yang ketiga adalah sosial ekonomi. Penyakit TBC bisa terjadi karena faktor dan pengaruh lingkungan hidup, biasanya seperti nutrisi dan kebutuhan hidup. Yang keempat adalah kebiasaan hidup. Penyakit TBC terjadi karena kebiasaan hidup yang kurang baik. Tadi sudah saya jelaskan, kebiasaan buruknya itu seperti meminum alkohol dan merokok. Yang kelima adalah keturunan. Penyakit TBC biasanya terjadi karena faktor keturunan dari orang tua, bisa juga karena mengikuti aturan hidup orang tuanya yang kurang sehat. Yang keenam adalah nutrisi. Penyakit TBC biasanya disebabkan karena kekurangan nutrisi. Yang ketujuh adalah imunitas. Penyakit TBC sering menyerang orang yang memiliki imun lemah dan tidak punya perlindungan diri hingga lebih mudah terserang penyakit TBC. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sofiatul Jannah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Jannah. Saya akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Jadi untuk manifestasi klinis dari penyakit tuberkulosis ini mungkin belum muncul pada infeksi awal dan mungkin tidak akan pernah timbul bila tidak terjadi infeksi aktif. Bila timbul infeksi aktif, klien biasanya memperlihatkan gejala. Biasanya gejala seperti batuk berulang produktif. Batuk produktif ini biasanya seperti disertai oleh dahak ya. Lalu juga disertai nyeri dada, demam. Biasanya di pagi hari, malaise ini merupakan gejala dari penyakit tersebut. Lalu keringat malam, gejala flu, batuk udara, kelelahan, hilangnya nafsu makan, dan penurunan berat badan. Kemudian patofisiologinya, individu rentan yang menghirup basil tuberkulosis dan terinfeksi. Bakteri dipindahkan melalui jalan nafas ke alveoli untuk memperbanyak diri. Basil juga dipindahkan melalui sistem limfe dan pembuluh darah ke area paru lain dan bagian tubuh lainnya. Lalu sistem imun tubuh berespon dengan melakukan reaksi inflamasi atau peradangan. Fagosit menelan banyak bakteri, limfosit spesifik tuberkulosis meningitis, basil, dan jaringan normal, sehingga mengakibatkan penumpukan eksoda dalam alveoli dan menyebabkan bronkopneumonia. Massa jaringan paru atau granuloma dikelilingi makrofag membentuk dinding protektif. Granuloma diubah menjadi massa jaringan fibrosa. Fibrosa ini merupakan gangguan paru-paru ya, yang bagian sentralnya disebut kompleks Ghosn. Bahan yang terdiri dari bakteri dan makrofag menjadi nekrotik membentuk massa seperti keju. Massa ini dapat mengalami klasifikasi membentuk skar kolagenosa. Bakteri menjadi dorman tanpa perkembangan penyakit aktif.
Individu dapat mengalami penyakit aktif karena gangguan atau respon indeks sudet sistem imun maupun karena infeksi ulang dan aktivitas bakteri dorman. Dalam kasus ini, tuberkulosis Crohn mengakibatkan bronchopneumonia lebih lanjut. Kemudian part 2 atau rangkuman dari diskusi ini, penjelasan dari tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang terutama menyerang parenkim paru, merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dengan gejala yang bervariasi. Akibat kuman Mycobacterium tuberculosis sistematik ini sehingga dapat mengenai semua organ tubuh dengan lokasi terbanyak di paru-paru yang biasanya merupakan lokasi infeksi primer. Untuk gambaran klinisnya, penyakit tuberkulosis ini mungkin belum muncul pada infeksi awal ya, dan mungkin tidak akan pernah timbul bila tidak terjadi infeksi aktif. Lalu etiologinya berupa bakteri, pembedahan, dan pengobatan. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit tuberkulosis ini bisa dari usia, jenis kelamin, sosial ekonomi, kebiasaan hidup, keturunan, nutrisi, dan imunitas. Lalu timbul infeksi dari penyakit tuberkulosis ini banyak gejalanya ya. Salah satunya ada batuk, nyeri dada, demam, melahise, keringat malam, flu, batuk darah, kelelahan, hilang nafsu makan, dan penurunan berat badan. Nah, itu tadi penyakit dari tuberkulosis. Saya perwakilan dari kelompok saya. Mohon maaf bila saat penyampaian ada kesalahan kata. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.